Pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang diuji di tes kemampuan akademik atau TKA Matematika untuk tingkat SMP? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas semua kerangkanya, biar semuanya jadi lebih jelas dan gampang dipahami. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu kenapanya. Terus, kita bedah materinya apa aja. Lanjut, kita lihat gimana cara berpikir yang diuji. Habis itu, kita lihat rincian topiknya, dan terakhir, kita simpulkan tujuan besarnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita perlu banget tes yang terstandar kayak TKA ini? Emangnya masalah apa yang coba diselesaikan? Coba deh bayangin ya, siswa itu kan datang dari berbagai macam sekolah, yang sistem penilaiannya bisa jadi beda-beda. Nah, ini masalah utamanya. Gimana caranya kita bisa membandingkan kemampuan mereka secara adil, misalnya pas ada proses seleksi? Dan disinilah TKA berperan sebagai solusi. Tes ini dirancang untuk kasih satu patokan yang sama, sebuah laporan standar yang bikin perbandingan jadi jauh lebih objektif dan adil buat semua siswa. Jadi, catat ya, poin paling krusialnya tuh ini. TK Matematika itu bukan sekedar tes hafalan rumus, sama sekali bukan. Ini soal seberapa dalam pemahaman kamu dan seberapa jago kamu pakai matematika buat mecahin masalah di dunia nyata. Oke, kita udah tahu kenapa TKA itu penting. Sekarang, waktunya kita bedah apa aja sih materi yang diujikan. Yuk kita lihat 4 pilar utama yang jadi fondasi dari tes ini. Jadi, TK itu dibangun di atas 4 pilar fundamental matematika. Ada bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, terus ada data dan peluang. Ini semua materi inti yang nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Soalnya ini bukan lagi tentang apa yang kamu tahu, tapi lebih ke gimana cara kamu berpikir pakai matematika. Jadi, tes ini menilai kemampuan matematika kita itu dalam 3 level berpikir yang berbeda. Mulai dari yang paling dasar, sampai ke pemecahan masalah yang kompleks. Kita bedah satu persatu ya. Level pertama itu pengetahuan dan pemahaman. Ini fondasinya. Contohnya simpel, kayak kamu bisa nggak ngitung pakai rumus yang udah ada? Atau bisa nggak baca data dari sebuah grafik? Nah, itu dia, level 1. Lanjut ke level 2, ini soal aplikasi. Di sini, kamu ditantang buat menerapkan pengetahuan tadi. Misalnya nih, mengubah soal cerita tentang diskon belanja jadi sebuah persamaan matematika, terus kamu selesaikan. Jadi, kamu nggak cuma tahu rumusnya, tapi juga tahu kapan dan gimana cara pakainya. Dan ini dia puncaknya, level 3, penalaran. Disinilah kemampuan berpikir kritis kamu diuji habis-habisan. Kamu bakal dikasih masalah yang nggak biasa, non-rutin, tipe soal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Jadi kamu harus bisa menganalisis, cari polanya, dan bangun argumen yang logis buat nemuin jawabannya. Baik, setelah kita tahu level berpikirnya, sekarang kita bedah lebih dalam lagi peta asesmennya. Kita mau lihat, subtopik apa aja sih yang ada di dalam masing-masing dari 4 pilar tadi. Di pilar bilangan, fokusnya itu ke pemahaman tentang angka, sifat-sifatnya, dan gimana cara melakukan operasi hitung. Termasuk juga konsep-konsep yang penting banget, kayak rasio dan perbandingan. Kalau di pilar aljabar, tes ini bakal mengukur kemampuan kamu buat bekerja dengan variabel, persamaan, pertidaksamaan, sampai ke pola bilangan dalam barisan dan deret. Lanjut ke geometri dan pengukuran. Nah, ini mencakup soal bentuk-bentuk bangun datar dan ruang, transformasi kayak rotasi atau pencerminan, dan tentunya ngitung-ngitung luas, keliling, sama volume. Terakhir, pilar data dan peluang. Ini menguji skill kamu dalam membaca dan menafsirkan data, menghitung statistik-statistik dasar, dan juga memahami konsep dasar dari probabilitas atau peluang terjadinya sesuatu. Oke, setelah kita lihat semua rinciannya, mulai dari pilar sampai level berpikirnya, apa sih kesimpulan besarnya? Kenapa semua ini penting banget? Nah, kalimat ini merangkum semuanya dengan sangat baik. TK itu bukan cuma tes buat lulus, tapi ini adalah alat ukur buat lihat seberapa siap kamu dengan keterampilan berpikir yang super penting, baik untuk sekolah lanjutan nanti maupun untuk kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, ini semua tentang mengubah cara pandang kita. Matematika itu bukan cuma pelajaran, tapi sebuah alat yang keren dan berguna banget seumur hidup. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dihafal, tapi gimana caranya aku bisa pakai ini.